وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi atau An-Nawawi dua qiraah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 1438. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya, syara'i'al Islam, syariat-syariat Islam, qad kathurat alayya, telah banyak terhadap saya. Fa akhbirni, maka kabarkan kepada saya, bisyai'in, dengan sesuatu, atashabbathu, yang saya berpegang teguh, bihi, dengannya. Qala, beliau mengatakan, la yazalu, tidak henti-hentinya, lisanuka, lidahmu, ratban, basah, min dzikrillahi, karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya melazimi zikir. Artinya setiap saat mulut kita tidak pernah berhenti dari zikir. Hadis ini semakna dengan hadis yang lain, yaitu menghasung mulut bergerak-gerak zikir. Hadisnya kita temukan dalam Al-Jami'us Shaghir wa taharrakat. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata, ana ma'a abdi, saya menyertai hambaku, ma dzakarani, selama dia zikir kepada saya, wa taharrakat bi syafatah, dan bergerak dengan sebab zikir kepada saya kedua bibirnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka melazimi zikir dengan menggerak-gerakkan bibir ini termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan termasuk dari memamerkan amalan. Karena memamerkan amalan itu tergantung niat. Kalau kita menggerak-gerakkan bibir tujuannya supaya orang mengenal kita, wah ahli zikir, nah, di situ baru pamer. Tapi kalau kita gerak-gerakkan bibir tujuannya semata-mata untuk mengamalkan hadis ini, nggak ada niatan untuk pamer, maka tidak termasuk pamer di situ. Sehingga kembali ke niat masing-masing. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga. Yang pertama, disyariatkan untuk minta wasiat. Akhbirni, beritahu kepada saya. Berarti dia minta wasiat. Saya barusan ngaji kepada seorang ulama Sudan, namanya Syekh Awad Al-Karim. Nah, dengar nama ini? Belum? Ini ulama dari Sudan. Dia mengatakan, kalau engkau bertemu dengan ulama, maka salah satu dari 4 engkau lakukan. Pertama, engkau baca hadis kepada beliau, ngambil sanad sama beliau. Istilah Jawanya sorogan. Nih. Kalau tidak bisa, maka minta ijazah kepada beliau. Kalau tidak bisa, maka minta wasiat kepada beliau. Nah, ini contohnya minta wasiat. Akhbirni, kabari saya. Kalau tidak bisa juga, maka minta doa kepada beliau. Nah, salah satu dari 4 ini silahkan dipilih. Pokoknya ketemu ulama, maka minimal salah satu dari 4 ini kita ambil dari beliau. Kalau bisa semuanya. Baca hadis kepada beliau berarti sorogan, kemudian minta ijazahnya, ijazah sanadnya, kemudian minta wasiatnya, dan minta doa beliau.
Kalau kita tidak melakukan apa-apa dari 4 ini, berarti kita sudah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat-sangat istimewa. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya zikir itu termasuk dari amalan lisan, karena Nabi mengatakan la yazalu lisanuka. Tapi selain dari amalan lisan, zikir juga adalah amalan hati. Sehingga para ulama mengatakan zikir paling utama adalah zikir yang menggabungkan dua anggota, yaitu hati sama lisan. Kalau hanya satu anggota, maka lebih utama hati daripada lisan. Sehingga zikir bisa kita kategorikan ada 3 martabat. Martabat paling atas, zikir lisan dan hati. Yang kedua, zikir hati. Yang ketiga, zikir lisan. Seorang ulama sufi namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pernah dengar? Pernah. Kitabnya namanya Al-Hikam. Al-Hikam Al-Athaiyah. Nah, beliau mengatakan, kalau kamu belum bisa zikir secara khusyuk, artinya zikirnya hanya lisan, maka jangan kamu tinggalkan. Karena dari zikir lisan saja, kalau dilazimi terus, insya Allah akan meningkat, sehingga lama-lama hatinya ikut zikir. Sehingga jangan kalau gara-gara kita membaca Quran nggak bisa khusyuk, akhirnya malah Quran kita tinggalkan. Enggak, lanjut terus. Karena kondisi kita membaca Quran tanpa khusyuk lebih utama daripada kondisi tidak membaca Quran. Kalau kita meninggalkan baca Quran gara-gara tidak khusyuk, itu dari bisikan setan. Setan nggak mau kita membaca Quran, maka dibisiki, kamu daripada membaca Quran nggak khusyuk, udah nggak usah membaca. Hadis 1439. Wa an Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, barang siapa yang mengatakan, kita baca subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan memujinya, ghurisat lahu, maka ditanam untuk dia nakhlatun, satu pohon kurma, fil jannah, di dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Mari saat ini, detik ini, kita tanam 10 pohon kurma dalam surga. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah 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 bihamdi. Udah 10. Jadi ketika engkau baca ini sambil engkau bayangkan, ini sekarang ada pohon kurma tumbuh 1. Pohon kurma tumbuh 1, terus gitu. Jadi 1 kali baca, maka 1 pohon tumbuh. Karena itu disyariatkan ketika pagi sore kita membaca tasbih ini 100 kali, 100 kali. Ini. Kita lihat hadisnya. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Enggak ada. Wa bihamdih. Nah, salah tulis saja. Man qala, barang siapa yang mengucapkan hina yusbih wa hina yumsi, ketika masuk pagi dan sore, subhanallahil azim wa bihamdih, sebanyak 100 marrah, 100 kali. Berarti totalnya 200. Maka tidak akan datang seorang pun di hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih afdal dari apa yang dia bawa, kecuali kalau ada seseorang yang mengucapkan semisal ucapan dia atau lebih banyak daripada dia. Hadis riwayat Muslim. Karena itu PR dari majelis ini adalah membaca subhanallah bihamdih setiap pagi 100, setiap sore 100. Siap insyaallah? Insyaallah. Ini kenapa khusyuk banget ini kan? Khusyuan. Baik, kalau tidak bisa 100 pagi 100 sore, maka minimal antum baca 100 satu hari. Sehingga paginya 50, sorenya 50, atau langsung 100 pagi hari atau langsung 100 sore hari. Kalau bisa 100 berarti 200. Kemudian nakhlah, pohon kurma di dalam surga. Ini cara menanamnya tidak hanya dengan subhanallah bihamdih.
tapi bisa dengan wirid yang lain. Wirid apa itu? Hadis berikutnya adalah jawabannya. Hadis 1440. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim, saya jumpa dengan Nabi Ibrahim, lailata usriya bi, pada malam Isra, yaitu dijalankan di malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad. Beliau jangkar kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah anaknya. Aqri ummataka, bacakan kepada umatmu minni, dari saya, assalama, ucapan salam. Wa akhbiruhum, dan kabari mereka, anal jannata, bahwasanya surga, thayyibatu turbah, bagus tanahnya, maksudnya subur. Jadi kata-kata thayyib itu terjemahnya sesuai kondisi. Kalau makanan thayyib berarti maksudnya apa? Halal atau lezat. Kalau istri thayyib berarti apa? Ya, bagus akhlaknya atau yang subur dan sebagainya. Atau ya batu turbah juga begitu. Ya, kalau tanah ya berarti yang subur. Azbatul ma, yang segar airnya. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya tanah surga itu kosong. Kosong yaitu belum ada tanamannya. Nah, supaya penuh dengan tanaman gimana? Wa anna qirasaha, dan sesungguhnya tanaman surga itu adalah mengucapkan subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Maka tidak hanya wirid yang tadi yaitu subhanallah bihamdih, tapi wirid yang ini pun juga menyebabkan muncul tanaman-tanaman di dalam surga. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, pada Isra Mi'raj Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dipesani untuk memenuhi tanah surga dengan wirid ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selain berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW juga berjumpa dengan malaikat-malaikat. Apa pesan malaikat pada Isra Mi'raj? Mur ummataka. Ma marartu, tidaklah saya lewat, lailata usriya bi, pada malam Isra Mi'raj, bi mala'in minal malaikah, melewati sekelompok malaikat, illa qalu, kecuali mereka berpesan, ya Muhammad, hai Muhammad, mur ummataka, suruh umatmu, bil hijamah, untuk bekam. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Ini menunjukkan pentingnya bekam, karena dipesani oleh setiap kelompok malaikat yang dilewati pada saat Isra Mi'raj. Di ma'had ini ada bekam atau tidak? Enggak ada. Nah, perlu dihidupkan ini sunnah bekam. Tapi memang bekam itu tidak rutin dilakukan kecuali ketika dibutuhkan. Jadi orang sehat nggak perlu bekam, karena bekam itu adalah untuk pengobatan, sehingga yang sehat tidak perlu bekam. Sebagaimana obat tidak diminum ketika sehat, maka bekam adalah kesembuhan, yaitu untuk penyakit-penyakit yang diderita. Merasa capek-capek, silahkan bekam, karena itu bisa mengobati insyaallah ta'ala dengan mengeluarkan darah-darah kotor badannya. Saya berangan-angan setiap pesantren itu ada bekam, karena sunnah Nabi SAW. Setiap pesantren itu ada kuda, karena ini juga melatih kebugaran tubuh dengan sangat bagus. Setiap pesantren itu ada panah, karena ini juga melatih kebugaran dengan tariannya yang dahsyat itu. Kemudian setiap pesantren ada aktivitas renang, karena renang ini juga dihasungkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sibahah. Kita cari yang sahih ada enggak? Nah ini, Rasulullah mengatakan segala sesuatu tidak termasuk dari zikir berarti adalah sia-sia dan main-main, kecuali empat. Empat, salah satunya adalah ta'limur rajulis sibahata. Apa lagi? Faras, kuda. Apa lagi? Ghoradain, panah. Nah, jadi apa yang saya angan-angankan tadi ada dalam hadis ini. Tadi apa? Bekam, kuda, panah, renang. Empat yang saya sebutkan, satu yang nggak ada di sini yaitu bekam, tapi sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya tadi.
Maka ini PR bagi antum untuk bisa menghidupkan bekam di pesantren ini. Dan saya kira bekam itu bukan sesuatu yang susah, mudah sekali dipelajari dan manfaatnya besar. Kalau santri-santri itu semuanya ahli bekam, maka setelah dia lulus pesantren bisa digunakan untuk penghidupan juga. Meskipun ada hadis-hadis yang memakruhkan hasil bekam, tetapi tidak sampai kepada haram. Karena Rasulullah ketika dibekam, beliau juga ngasih upah kepada orang yang membekam, berarti halal. Kemudian faedah berikutnya, di sini Nabi Ibrahim menitipkan salam. Aqri ummataka minnis salam. Nah, kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita termasuk yang disalami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kita jawab salam beliau, kita katakan alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nitip salam kepada kita untuk disampaikan kepada siapa? Man laqiya minkum Isa, man adraka minkum, siapa yang berjumpa di antara kalian wahai umatku Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa besok di akhir zaman, falyuqri'hu minni salam, maka hendaklah dia titipkan salam dari saya kepada beliau. Maka hendaklah dia sampaikan salam dari saya kepada beliau. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, ini pesan dari Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, terus sampai kepada saya kepada antum, antum kepada murid antum, sampaikan terus. Sehingga nanti kalau Nabi Isa datang, jangan lupakan hadis ini, titipkan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 wirid ini disebut dengan istilah apa? Masih ingat gak? Ada yang ingat? Disebut dengan istilah al-baqiyatu as-salihatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ada hadis yang menafsirkan hadis tadi ya. Ala adulluka ala ghirasin huwa khairum min hadha. Hai Abu Hurairah, maukah saya tunjuki kamu tanaman yang lebih baik daripada tanaman kurmamu yang kamu tanam ini. Jadi waktu itu Abu Hurairah lagi nanam kurma. Maka ditanya oleh Nabi, ngapain? Nanam kurma. Maka dikatakan, mau enggak ada tanaman lebih bagus? Kemudian Nabi mengatakan, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasu laka bi kulli kalimatin minha, akan ditanam untuk kamu dengan 1 kalimat dari 4 kalimat tadi, syajaratun fil jannah, 1 pohon dalam surga. Berarti setiap kita mengucapkan baqiyat sholihat ini, kita dapat berapa pohon? 4 pohon. Maka hadis ini menafsirkan kata-kata wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanamannya, maksudnya berapa tanaman? 4 tanaman. Nah, maka saya tampilkan di sini sebagai syarah untuk hadis ini, saya tambahkan di bawahnya sahha. Jadi ini saya sambil ngajar Riyadhus Shalihin sambil nulis syarahnya nih. Nanti selesai pengajian Riyadhus Shalihin muncul syarah Riyadhus Shalihin. Karya Al-Faqir Abu Zaidan ketika ngajar di Ma'had Nahdlatul Muslimat. Muslimat atau muslimin? Nah, kok ganteng-ganteng kalau muslimat. Baik, tadi saya katakan apa namanya? Namanya adalah Al-Baqiyatus Shalihat. Kita tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, "Khudhu junnatakum minan nar." Ambil perisai kalian dari api neraka, yaitu ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena kalimat ini datang pada hari kiamat, berada di depan, berada di belakang, berada di samping, yaitu mengitari kita, menjaga kita. Dan itulah yang disebut al-baqiyatus shalihat. Tapi ketahuilah bahwa al-baqiyatus shalihat itu tidak hanya wirid ini.
Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan al-baqiyatus shalihat adalah semua amal saleh. Itu baqiyatus shalihat. Karena baqiyat itu artinya yang tetap ada. Shalihat itu yang baik. Nah, amal saleh itu tetap ada. Pahalanya tetap ada di dalam surga. Nggak akan lenyap. Tapi kalau dunia pasti akan lenyap. Kita punya uang berapapun banyaknya pasti akan habis. Maka ini maksudnya contoh dari baqiyatus shalihat adalah wirid-wirid ini. Ada yang mengatakan baqiyatus shalihat tidak hanya 4, tapi tambah satu lagi, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Ini dalilnya. Istaghfiru minal baqiyatus shalihat, perbanyaklah baqiyatus shalihat, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tambah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan Ibnu Hibban, disahihkan Hakim, disahihkan Dahabi, dan yang lain-lain. Tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Jadi menurut Syekh Albani tambahan la haula wala quwwata illa billah ini dhaif. Tapi menurut ulama-ulama yang lain cukup banyak sahih. Kita lanjutkan 1441. Wa 'ani Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maukah unabbi'ukum, aku kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan amal terbaik kalian. Kata-kata ini menunjukkan bahwa ada tafadul. Apa tafadul? Tafadul itu tingkatan-tingkatan al-a'mal. Jadi amal itu tidak satu tingkatan, tapi tafadul. Sebagaimana juga tafadul aswar. Surat-surat Quran itu juga bertingkat-tingkat. Ada surat yang lebih utama daripada surat yang lain, ada ayat yang lebih utama daripada ayat yang lain. Meskipun ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan semua ayat Quran itu satu derajat. Tapi pendapat yang lebih bagus adalah ada tafadul. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca dan tidak usah kita tampilkan karena kita tidak sedang membahasnya. Kita lanjutkan, wa azkaha, dan paling sucinya inda malikikum, di hadapan raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha, dan paling tinggi fi darajatikum, di dalam derajat kalian. Wa khairil lakum, di situ khairin apa khairun? Khairin. Nah, di sini khairun salah ya. Mestinya khairin karena bi ya, bi khairi. Nah, berarti bi khairin, dan lebih baik lakum bagi kalian min infaqidz dzahab, daripada infak emas, wal fiddah, dan perak. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian min antal qaw, daripada kalian berjumpa aduwakum, dengan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, fatadribu, lalu kalian pukul a'naqahum, tengkok mereka, wa yadribu, dan mereka pukul a'naqakum, tengkok kalian, yaitu perang. Qalu, mereka pun menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Maksudnya kami mau, dia diberitahu, silahkan beritahu ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, zikrullahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, dan kata Hakim Abu Abdullah, sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa amal terbaik adalah apa? Zikir. Saya ingin bertanya, apakah bertentangan dengan sabda Nabi, wa khairu a'malikum as-salah, dan sebaik-baik amal kalian adalah salat? Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya juga sahih. Apakah bertentangan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena salat juga apa? Berzikir. Jadi salat itu kenapa lebih amal paling utama? Karena ada zikir padanya. Seandainya salat itu tidak ada zikir padanya, dia bukanlah amalan yang paling utama. Taunya dari mana? Dari ayat Quran. Allah mengatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran, dan sungguh zikir kepada Allah di dalamnya itu lebih besar. Maksudnya apa? Salat itu ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah menyebabkan kita tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi salat itu menimbulkan sinar. Sinar ini yang menyebabkan kita tidak mau berbuat kemungkaran. Kemudian fungsi kedua salat adalah zikir kepada Allah.
Nah, dua fungsi ini mana yang lebih besar? Allah katakan waladzikrullahi akbar. Fungsi zikir lebih besar daripada fungsi yang pertama, yaitu mencegah dari fahsya dan munkar. Ini sebagian tafsir untuk ayat ini. Berarti salat itu inti kemuliaannya adalah pada sini, ya, waladzikrullahi, sehingga tidak bertentangan sama sekali dengan hadis yang kita baca tadi, karena salat juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan juga cara Nabi untuk taswiq. Apa itu taswiq? Membikin orang jadi semangat untuk mengetahui. Maka beliau mengatakan, ala unabbi'ukum, maukah saya kasih tahu? Jadi cara Nabi dalam menyampaikan ilmu itu seringkali menggunakan metode-metode taswiq. Wahai Mu'ad, tahu nggak kamu apa kewajiban hamba kepada Allah, kewajiban Allah kepada hamba, atau keharusan apa yang pasti dilakukan oleh Allah kepada hamba? Nah, dikasih pertanyaan supaya dia semangat. Kalau udah semangat, pasang telinga, nah baru disampaikan. Nah, taswiq seperti ini. Maka sepantasnya seorang pengajar, ya, menggunakan metode mengajar yang beraneka ragam, yang intinya menimbulkan taswiq atau semangat kepada para pendengar untuk mendengarkan lebih lanjut pelajarannya atau kajiannya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa amal-amal yang disebutkan dalam hadis ini amal-amal utama. Apa saja di sini? 1, infak. 2, jihad. Talqaw. Karena kalau amal-amal ini bukan amal yang utama, nggak akan dibanding-bandingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dua amal ini perlu kita perhatikan lebih khusus, infak sama jihad. Dalil yang paling dahsyat menunjukkan pentingnya infak adalah surat Al-Quran, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Surat Munafikun ayat 10. Ketika datang kematian kepada seseorang dari kalian, dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapakah engkau tidak undurkan saya kepada ajal yang dekat, sehingga saya bisa bersedekah, dan saya bisa menjadi orang-orang yang saleh. Jadi orang hampir mati itu, dia mengangankan supaya bisa hidup lagi, supaya bisa sedekah. Kenapa kok yang diangankan sedekah? Bukan yang lain. Ini menunjukkan fadilahnya sedekah. Andaikan ada amal yang lebih dahsyat daripada sedekah, dia pasti angan-angankan selain itu. Tapi dia angan-angankan apa? Sedekah. Adapun jihad, nah, hadisnya sangat banyak, tapi dalil yang paling dahsyat untuk menunjukkan fadilah jihad, menurut saya, wallahu alam, Nabi mengatakan, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu. Dan puncak dari perkara Islam adalah jihad. Puncak berarti yang paling tinggi. Jadi ada salat, ada puasa, ada macam-macam. Nah, yang paling puncak itu yang jihad. Sehingga yang bisa melakukannya adalah orang yang punya semangat yang tinggi di dalam Islam. Seperti orang naik gunung, ya. Kalau punya semangat tinggi, dia maunya sampai paling atas. Tapi yang nggak punya semangat, ya di bawah aja udah cukup lah, udah lelah, udah nggak usah naik. Maka di sini dikatakan la yanaluhu illa afdaluhum. Tidaklah mencapai jihad kecuali orang paling afdal di antara umat Islam. Kita lanjutkan hadis 1442. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, pada seorang perempuan, wa baina yadayha, dan di hadapannya nawa, ada biji kurma, au hasa, atau kerikil, tusabbihu bih, yang dia bertasbih dengan biji-biji tadi. Jadi tasbih dengan biji boleh atau tidak? Boleh. Kalau tasbih dengan biji boleh, maka tasbih dengan apa itu namanya? Tasbih, nah itu boleh. Tasbih dengan tasbih boleh. Ini. Apa bedanya sih antara biji kurma dengan tasbih? Itu sama. Jadi menggunakan apa? Alat. Nggak ada masalah. Sehingga saya sangat tidak setuju tulisan Syekh Abu Bakar Abu Zaid yang mengatakan bid'atus subhah. Bid'ahnya pakai tasbih. Itu saya tidak sepakat.
Yang lebih benar adalah pendapat yang mengatakan tasbih itu hukumnya adalah mubah. Karena buktinya di sini dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kitab tulisan guru kami tadi, Syekh Awad Al-Karim dari Sudan. Judulnya adalah Fadlur Rahim fi ba'di musalsalati Iwadul Karim. Isinya hadis-hadis musalsal karya Syekh Iwadul Karim. Salah satunya adalah al-musalsal bimunawalatis subhah. Musalsal dalam penyerahan tasbih, biji tasbih. Jadi kasusnya itu Hasan Al-Basri, dia memakai biji tasbih untuk wirid. Maka beliau ditegur oleh muridnya, "Wahai Syekh, engkau dalam tingkatan yang sudah setinggi seperti ini, engkau masih pakai biji tasbih?" Maka beliau mengatakan, ini adalah satu barang yang saya gunakan pada saat bidayat, yaitu pada saat permulaan kita menjadi orang yang belajar menjadi baik. Nah, maka tidak akan kita tinggalkan ketika sudah mencapai nihayat, sudah mencapai puncak. Tetap ini kita gunakan. Kemudian dia masih menggunakan wirid biji tasbih tersebut dan ditiru oleh muridnya, ditiru lagi oleh muridnya terus sampai hari ini. Maka sumber pemakaian biji tasbih itu dari siapa? Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri itu siapa? Dia seorang ulama tabi'in. Nah, ketika ulama tabi'in memakai biji tasbih dan tidak diingkari oleh orang-orang di masa dia, berarti bukan bid'ah itu. Itu malah lebih bagus kalau dikatakan sepakat ulama membolehkan, karena satu pakai, lain-lainnya membiarkan. Hanya saja perlu antum ketahui, yang lebih utama bukan menggunakan biji tasbih, lebih utamanya menggunakan jari kita. Jadi sama dengan gondrong sama pendek, boleh enggak? Boleh. Tetapi lebih utama mana? Lebih utama pendek. Gondrong boleh, enggak ada larangan, tetapi lebih utama pendek. Nah, pakai biji tasbih boleh, tapi lebih utama pakai tangan. Tahunya dari mana? Dari hadis yang lain. Ana milukun. Gak ada ya. Mustantaqat. Nah nih. Alaikunna bitasbihi wattahlili wattaqdisi wa'qidna bil anamil. Hitunglah dengan jari-jari. Nah, hitungnya begini. Boleh juga begini, nggak ada masalah. Fa'innahunna mas'ulat, karena jari-jari itu akan ditanya oleh Allah. Mustantaqat, akan bicara. Wala taghfalna fatansayna rahmah. Hadits riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka lebih utama dengan jari-jari daripada dengan biji-biji. Kita lanjutkan. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala ukhbiruka, maukah saya kabari kamu bima huwa aisar, dengan apa yang dia itu lebih gampang alaiki bagi kamu, min hadza, dari ini, au qala afdal, atau Nabi mengatakan lebih utama. Faqala, maka beliau mengatakan, subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, wa subhanallahi adada ma baina dhalik, wa subhanallahi adada ma hunna khaliq. Nah, ini wallahu akbar mithlu dhalik, berarti kita baca subhanallah diganti dengan Allahu akbar. Mari dibaca. Wallahu akbar adada ma khalaqa fis sama, wallahu akbar adada ma khalaqa fil ard, wallahu akbar adada ma baina dhalik, wallahu akbar adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, walhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, walhamdulillah adada ma baina dzalik, walhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Sambil dibaca sambil dihafalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, wa la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, wa la ilaha illallah adada ma baina dzalik, wa la ilaha illallah adada ma huwa khaliq.
la haula wa la quwwata illa billahi adada ma khalaqa fis sama wa la haula wa la quwwata illa billahi adada ma khalaqa fil ard wa la haula wa la quwwata illa billahi adada ma baina dhalik wa la ilaha illa la wa la haula wa la quwwata illa billahi adada ma huwa khaliqa. Udah hafal? Cuma berapa kalimat ini? 4. Yang pertama dan kedua mirip. Adada ma khalaqa, kemudian fis sama sama fil ard. Nah, ini ada dua qiraah, boleh fil ard, boleh fil ard. Fil ard. Berarti apa? Naql. Naql itu hamzahnya dihapus, harakatnya dipindah ke belakang. Fil ard. Nah, ini qiraah Warsh. Kemudian yang ketiga adada ma baina dzalika, yang terakhir adada ma huwa khaliq. Jadi sama-sama adada ma. Yang di sini ma baina dzalik, yang di sini ma huwa khaliq. Jadi gampang sekali. Maka wirid ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mudah dan lebih afdol daripada kamu ngitung-ngitung pakai biji-biji gitu. Ini udah hitungannya sangat banyak ya. Karena kita mengatakan subhanallah sejumlah makhluknya Allah di langit. Nah, makhluknya Allah berapa? Nggak tahu kita. Kalau makhluknya itu adalah 5 triliun, nah, berarti seolah-olah kita sudah mengucapkan tasbih sebanyak 5 triliun. Padahal lebih dari itu. Makhluk Allah nggak terhitung. Demikian juga subhanallah sejumlah apa yang Allah ciptakan di bumi. Demikian juga subhanallah sejumlah apa yang ada di antara itu, yaitu langit bumi. Kemudian subhanallah sejumlah apa yang huwa khaliq. Allah akan menciptakan. Khaliq itu artinya akan menciptakan. Jadi yang sekarang belum ada, tapi akan diciptakan oleh Allah. Sekarang kamu kan belum punya istri kan? Nah, insya Allah santri-santri ini nanti istrinya 4, anaknya 40. Nah, itu berarti termasuk apa? Ma huwa khaliq, yang akan diciptakan oleh Allah. Mau nggak istri 4, anak 40? Istri 4 semuanya ulama, satu ahli fikih, satu ahli hadis, satu ahli tafsir, satu ahli usul fikih. Amin. Kemudian 40 ulama, 40 anak semuanya ulama. Enak nggak? Ya berangan-angan yang banyak. Kenapa berangan-angan yang banyak? Karena disuruh Nabi. Idza tamanna ahadukum falyukthir. Kalau seseorang berangan-angan hendaklah perbanyak. Fa inna ma yas'alu rabbah, karena berangan-angan sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi kamu berangan-angan itu sama dengan berdoa. Maka angan-angan yang banyak. Ditanya, kamu nanti kalau sudah lulus nikah, nikah berapa? 4. Mau rencana anak berapa? 40. Meskipun dikasih oleh Allah 1 nggak ada masalah. Yang penting niatnya besar. Saya pernah melihat peta di tembok rumah saya, peta dunia. Kemudian saya bergumam sendiri. Mudah-mudahan kitab saya itu tersebar ke seluruh dunia. Padahal saya juga nggak paham gimana caranya masukkan ke penerbit, saya nggak paham. Karena kitab-kitab Arab sehingga dimasukkan di penerbit Indonesia nggak akan laku. Tapi kemudian Allah mudahkan kepada saya ketemu dengan Maktabah Nur. Itu bisa kita jadi anggota. Kalau sudah jadi anggota gratis, nggak bayar, kita bisa kirim buku-buku kita. Nah, kemudian buku saya kirimkan di sana, pembacanya sudah lebih dari 10.000 orang seluruh dunia. Sehingga kadang-kadang ada orang Aljazair tiba-tiba ngubungi lewat WA, karena nomor WA saya tampilkan di situ. Ada orang Mesir, ada orang Sri Lanka, banyak sekali. Mungkin itu adalah jawaban dari angan-angan saya dulu. Melihat peta, kemudian berangan-angan, bukunya tersebar kemana-mana. Sehingga antum berangan-angan, istri 4, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli sirah atau tarikh. Kalau istri 4 kayak gini semuanya, mau ngajar perlu persiapan nggak? Nggak perlu, tanya aja. Saya mau ngajar tafsir ini. Tafsirnya gimana? Ada, kamu nafsiri, saya dengerin. Istrinya yang pertama nih ahli tafsir jelaskan. Oh ya, terima kasih Ustazah. Kita ngajar bondo apa? Penjelasan istri. Enak nggak? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. 1443.
Wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka, maukah saya tunjukkan kepada kamu, ala kanzin, atas satu gudang atau simpanan, min kunuzil jannah, dari gudang-gudang surga. Faqultu, saya katakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksud tiada daya? Tiada daya untuk meninggalkan maksiat. Apa maksud la quwwata? Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan atau kebaikan. Dalilnya hadis yang dhaif tetapi dipakai oleh para ulama karena hanya sekedar sebagai tafsiran, ya, bukan sebagai hukum. Ala ikhbiruka, maukah saya kabari kamu, bitafsiri la haula wala quwwata illa billah, tafsiran ucapan la haula wala quwwata illa billah. La haula an maksiatillah, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, illa bi ismatillah, kecuali kalau diberi penjagaan oleh Allah. Wala quwwata ala ta'atillah, tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Hakadha akhbarani Jibril, seperti itulah Jibril kabari saya, wahai Ibnu Ummi Abdin. Siapa Ibnu Ummi Abdin? Siapa? Ibnu Mas'ud. Maka hadisnya ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Tapi hadis ini riwayat Ibnu Najjar, derajatnya adalah dhaifun jiddan. Sehingga kita katakan tafsir tadi bukan dari Nabi, dari ulama, gitu aja. Jadi la haula anil maksiyah, la quwwata ala ta'ah. Tafsir dari para ulama, bukan dari Nabi, karena kalau dari Nabi malah hadisnya dhaif. Kemudian kunuzil jannah atau gudang surga, simpanan dalam surga, apakah hanya la haula wala quwwata illa billah? Tidak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada yang lain. Tidak muncul hadisnya di sini. Nah, kita tampilkan yang di sini aja. Oh, mohon maaf, penjelasan saya yang salah. Jadi fadilah la haula wala quwwata illa billah tidak hanya sebagai kunuzul jannah. Apakah ada fadilah yang lain? Ada. Fadilah yang lain adalah adnaha alhamu. Istakthiru min la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, fa innaha tadfa'u 99 baban min ad-durr, karena dia itu menolak 99 pintu kemadaratan. Adnahal ham, yang paling rendahnya adalah gelisah atau susah. Hadis riwayat Tabarani. Ham itu galau. Ada santri yang galau. Nah, ini obatnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kamu pas galau itu perbanyak. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi memang saya jujur ya, ada rawi di situ diperselisihkan, ada rawi yang mendhaifkannya, tapi Ibnu Hibban mensiqatkannya. Nah, kalau kita mengikuti Ibnu Hibban berarti hadis ini sahih, yaitu sahih menurut Ibnu Hibban. Tapi nggak ada masalah kita amalkan, karena hadis-hadis fadilah meskipun dhaif boleh untuk diamalkan dengan persyaratan tertentu, yaitu syarat pertama, dhaif tidak dahsyat, tidak sampai derajat palsu. Kemudian masih terpayungi oleh dalil umum yang sahih. Ini termasuk dalil umum yang sahih karena banyak sekali hasungan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian syarat yang ketiga, kita mengamalkannya hanya karena ihtiyat, kehati-hatian, bisa jadi itu sunnah Nabi betulan, maka kita amalkan. Jadi bukan meyakini 100% ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis-hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, karena sudah 45 menit dan sudah di akhir bab, maka insya Allah kelanjutannya kita baca di waktu yang lain. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Nah, silakan.